Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Febrianti dan NPM 24782095. Di sini saya akan membuat video hands-on dari pemrograman jaringan 2, Lab 9, yaitu Introduction to NAPAM. Berikut ada beberapa ketentuan untuk video hands-on-nya. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Lalu yang kedua menunjukkan, menceritakan kode getfax and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Yang ketiga menunjukkan, menjelaskan kode ekstrak interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Yang terakhir menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian yang pertama. Langsung saja di sini saya akan yang pertama terlebih dahulu yaitu menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Dari sini saya akan memastikan bahwa semua perangkat dari topologi bisa dijangkau melalui jaringan atau bisa di-ping dan melalui SSH. Sebelumnya di sini pada topologi saya sudah menyertakan IP untuk setiap perangkatnya agar lebih mempermudah dalam pengecekan jaringan. Baik, yang pertama di sini saya akan menguji koneksi untuk router terlebih dahulu. Dan di sini untuk device router sudah berhasil terhubung. Lalu switch 1 juga berhasil terhubung. Switch 2 juga berhasil terkoneksi. Switch 3 berhasil reply. Switch 4, switch 5, dan yang terakhir switch 6. Nah, di sini semua perangkat sudah berhasil reply yang artinya koneksi jaringan dan SSH sudah siap digunakan oleh Napalm. Lalu, yang selanjutnya adalah menunjukkan, menceritakan kode getfax and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Nah, di sini sudah membuat getfax and config.py. Kita masuk nano get fax and config. Nah, script ini untuk melakukan looping ke semua perangkat dari file YAML, membuka koneksi Napalm, lalu mengambil 4 jenis data, yaitu yang pertama ada getfax, lalu getinterface, nah, getfax lalu ada getinterface dan lalu ada uh, getinterface IP, lalu yang terakhir ada get config. Nah, getfax sendiri untuk informasi dasar device, lalu get interface untuk status interface, dan get interface IP untuk IP pada setiap interface, dan get config untuk bagian running config. Nah, setiap informasi disimpan ke file yang berbeda di folder output. Di sini ada file fax.txt, file interface, interface ip.txt, lalu ada file running config. Nah, untuk di sini bagian yang pertama adalah mengimpor modul dan membaca file dari device.yaml. Lalu yang kedua melakukan looping ke perangkat, ke semua perangkat. Lalu yang ketiga membuka koneksi ke Napalm. Lalu mengambil
informasi device, interface IP, dan running config. Yang terakhir, menyimpannya dalam file yang berformat txt. Langsung saja di sini akan menjalankan Python 3. Nah, di sini untuk semua perangkat maupun dari router 1 dan ke 6 switch berhasil terhubung dan disimpan dalam folder output untuk setiap perangkat. Nah, disimpan dalam sebuah folder output. Kita masuk. Nah, di sini sudah muncul dari beberapa device, yaitu router 1, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, switch 5, switch 6. Yang dimana dia ada facts-nya, atau informasi device-nya, lalu interface-nya, informasi interface IP, dan running config. Nah, ini membuktikan bahwa Napalm berhasil membaca data dari router dan semua switch. Lalu selanjutnya adalah menjelaskan kode ekstrak interface PY serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Nah, di sini saya sudah membuat file dari ekstrak interface.py. Nah, script ini adalah untuk membaca hasil dari semua interface perangkat, lalu mengekstraknya dan disimpan di dalam file yang berformatkan CSV. Nah, script ini melakukan looping ke semua perangkat dan membuka file di interface output, kemudian mengambil informasi sebuah device atau nama perangkat, interface-nya, status enable, status up, IP versi 4, dan traffic length-nya. Nah, lalu seluruh data yang diambil akan dikumpulkan dan disimpan dalam file yang berformatkan CSV. In looping interface, lalu dituliskan ke CSV. Lalu langsung saja di sini akan menjalankan dari scriptnya. Nah, di sini memunculkan sebuah output, yaitu file ringkasan disimpan sebagai interface summary.csv. Nah, di sini sudah muncul. Nah, hasilnya di sini berupa semua interface
Di sini ada informasi mengenai device, interface, status enable, status up, IP versi 4, dan yang terakhir ada prefix nya. Device-nya di sini ada switch 6, 3, 4, 1, switch 2, switch 5, router. Nah, di sini untuk semua device sudah muncul, sudah berhasil disimpan atau diambil datanya, dan interface sudah terlihat semua. Untuk status enable dan up-nya dia sudah aktif. Lalu yang selanjutnya adalah menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Sebutkan versi Python dan APAM yang digunakan. Nah, di sini versi Python yang digunakan adalah Python 3.8.2 dan versi NAPAM yang digunakan adalah 5.0.0. Lalu pertanyaan yang kedua adalah tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Saya praktekkan saja. Nah, di sini perintah untuk masuk SSH router adalah SSH username-nya lalu IP address-nya. Nah, di sini saya menggunakan username admin, lalu IP-nya adalah 1.1. Kita masukkan password-nya. Nah, di sini SSH berhasil terkoneksi untuk router satunya. Lalu, pertanyaan yang ketiga adalah pada file inventory terdapat file driver dan secret. Apa fungsinya? Jadi, file driver berfungsi untuk menentukan jenis OS perangkat. Misalnya ada iOS, Junos, EOS, dan lain sebagainya. Dan file secret berfungsi untuk password eh, untuk masuk ke mode enable atau privilege exec mode setelah login SSH. Lalu pertanyaan yang keempat adalah jalankan getParts pada R1 dan tuliskan hostname modul perangkat, uptime, detik, atau jam. Saya jalankan Python getParts. Nah, di sini muncul untuk hostname-nya adalah R1 atau router 1, lalu model perangkat, anon, lalu uptime-nya di sini adalah 3780. Nah, di sini ada penjelasan mengenai mengapa model perangkatnya anon. Nah, jadi perangkat router 1 sudah menyala selama sekitar 37 menit. Ini 37 menit jika uptime-nya dalam 2220 detik. Namun, modelnya tidak terdeteksi oleh NAPAM, ditampilkan sebagai anon. Lanjut pertanyaan kelima, apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP? Nah, yang pertama, fungsi get interface digunakan untuk memperoleh informasi fisik interface seperti status aktif, kecepatan, dan alamat MAC. Nah, sedangkan get interface IP digunakan untuk menampilkan informasi IP address, baik itu IP versi 4 maupun IP versi 6, dan prefix yang dikonfigurasikan pada setiap interface.
Lalu selanjutnya pertanyaan yang ke-6, berdasarkan interface summary.csv, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN? Apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Nah, jawabannya adalah berdasarkan isi dari interface summary.csv, ya, terdapat beberapa switch dengan IP VLAN 1, yaitu switch 1 dengan IP VLAN 192.168 1.2 dengan traffic 24, switch 2 192.168 1.3 dengan traffic 24, switch 3 19 dengan IP 192.168 1.4 dengan traffic 24, switch 4 dengan IP 192.168 1.5 dengan traffic 24, switch 5 dengan IP 192.168 1.6 dengan traffic 24. Yang terakhir ada switch 6 dengan IP 192.168 1.7 dengan traffic 24. Nah, ya, ada banyak interface fisik atau Ethernet yang tidak memiliki IP address. Contohnya pada Ethernet 0/0 sampai dengan Ethernet 1 sampai 3 pada semua switch dan Ethernet 01 sampai dengan Ethernet 03 pada router. Sebagian besar interface di semua perangkat tidak memiliki IP atau kosong karena hanya VLAN atau SPI dan interface router yang digunakan untuk manajemen jaringan. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan dan apa risiko jika programmer menulis otomatisasi berbasis CLI spesifik vendor tanpa abstraction. Nah, abstraction layer seperti NAPAM sangat penting karena menyederhanakan interaksi antara perangkat jaringan sebagai vendor, menjamin konsistensi dan mempercepat otomatisasi. Tanpa abstraction layer, otomatisasi berbasis CLI spesifik vendor menjadi tidak portable, sulit dipelihara, dan rawan error saat terjadi perubahan versi sistem operasi perangkat. Lalu pertanyaan yang ke-8, jelaskan dua alasan teknis mengapa struktur data JSON atau DIC lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa. Nah, struktur data seperti JSON atau DIC lebih sesuai untuk otomatisasi karena yang pertama, mudah diolah secara langsung oleh program tanpa persinteks dan yang kompleks. Dan yang kedua, memiliki format yang konsisten dan dapat digunakan lintas vendor sehingga lebih stabil dan mudah diintegrasikan dengan sistem otomatisasi lain. Pertanyaan 9, bayangkan skrip ini dijalankan terjadwal atau cron job tiap 1 jam. Informasi apa saja yang bisa otomatis dipantau? Berikan contoh satu pemanfaatan nyata. Nah, informasi yang bisa otomatis dipantau adalah yang pertama status perangkat, dia up atau down. Bisa mendeteksi jika router atau switch tiba-tiba offline. Yang kedua, uptime perangkat, memantau perangkat apakah restart atau mengalami gangguan. Yang ketiga, versi OS dan model perangkat, memastikan versi sistem operasi jaringan sesuai standar. Yang keempat, konfigurasi perangkat atau running config bisa membandingkan konfigurasi terbaru dengan konfigurasi sebelumnya untuk mendeteksi perubahan. Yang kelima, alamat IP dan interface aktif mengetahui perubahan IP atau interface yang down. Contoh pemanfaatan nyatanya adalah misalnya di jaringan kampus atau perusahaan, skrip ini dijalankan setiap 1 jam untuk mendeteksi perubahan konfigurasi yang tidak sah atau unauthorized config change pada router utama. Pertanyaan terakhir, jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Jawabannya adalah jika topologi bertambah menjadi 30 perangkat, yang perlu diubah hanyalah file device.yaml
dengan menambahkan data perangkat baru beserta detail koneksinya. Script Python tidak perlu diubah jika sudah menggunakan loop otomatis untuk membaca data dari file YAML. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.